warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi ukm.id. Di sini saya sudah hosting menggunakan numpang dari hosting teman saya, yaitu dengan domain geo.apps.or.id. Oke, sebelum user melakukan proses pengajuan, si user harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Yang saya ambil contoh di sini, user UKM Maju Bersama, dan ini sebagai admin dari UKM Maju Bersama. Oke, data yang harus diisi itu ada gender, nomor NIK, lalu NPWP, nomor KK, lalu email, kemudian nomor WhatsApp atau nomor telepon, tapi saya di sini menggunakan nomor WhatsApp, contoh aja gitu. Statusnya mahasiswa dengan username UKM Maju Bersama dah. Dan di sini harus diingat username sama password, karena ini akan menjadi kredensial ketika user UKM akan login gitu, atau admin dari UKM Maju Bersama akan melakukan login itu menggunakan username dan password ketika register. Jadi harus benar-benar diingat. Nah, dan setelah dilakukan register, maka akan muncul notifikasi bahwa registrasi Anda telah berhasil dan akan dilakukan proses aktivasi oleh admin. Oke. Di sini saya akan login sebagai admin. Oke, kita putar dulu. Oke, di sini kita login sebagai admin, karena untuk mengaktifasi dari user UKM Maju Bersama tadi supaya bisa akses ke sistem gitu. Nah, saya coba tes karena saya coba tes login dengan user UKM yang kita daftarkan tadi, itu akan muncul seperti ini ya. Akan muncul notice akun atau email Anda belum aktif gitu. Maka di sini perlu diaktifasi oleh si admin gitu, supaya si user UKM bisa melakukan akses ke sistem. Oke. Nah, untuk menu aktivasi itu, untuk menu aktivasi user UKM yang sebelumnya sudah register itu ada di menu login status. Option menu login status. Nah, fungsi dari menu ini yaitu untuk mengaktifasi user UKM yang sudah melakukan proses registrasi, dan status dari user UKM itu otomatis ke sistem ketika selesai registrasi statusnya masih nonaktif, maka perlu diaktifasi oleh si admin. Oke, kita rubah statusnya untuk menjadi aktifkan.
aktifasikan. Oke, save. Bisa juga kirim notifikasi. Namun di sini saya mau menerapkan ke WhatsApp. Kalau dijalankan, kalau kita akses dari handphone, mungkin nanti bisa di redirect gitu ke WhatsApp. Karena di sini saya menggunakan web, jadi agak susah dia untuk redirect ke WhatsApp. Karena harus ada akun atau WhatsApp yang sudah terinstall di web atau terhubung di web. Oke. Nah, di sini UKM Maju Bersama sudah bisa melakukan login karena sudah diaktifasi oleh si admin akun si Maju Bersama. Oke. Dan selanjutnya si user UKM dia melakukan pengajuan UKM, yaitu di menu pengajuan UKM. Oke. Perlu diperhatikan bahwa sesuai pemberitahuan, user UKM itu hanya bisa melakukan pengajuan satu kali pengajuan UKM. Jadi tidak boleh lebih dari satu kali gitu. Oke. Kita melakukan pengajuan untuk user UKM Maju Bersama. Oke. Nah, filenya sudah terupload, itu Teknopedia subs.png. Oke. Save, change. Oke. Nah, secara otomatis status dari pengajuan tersebut itu akan muncul menjadi in progress atau on progress. Nah, pengecekan data pengajuan ini dilakukan oleh verifikator. Jadi nanti verifikator itu akan mengecek data pengajuan si user UKM Maju Bersama, apakah datanya sudah valid gitu. Nah, di sini tambahan, apabila si user UKM ini salah menginput dokumen atau file, itu si user UKM harus menghubungi administrator atau untuk meminta tolong update filenya gitu. Karena kredensialnya di sini si admin juga harus campur tangan gitu. Biar sama-sama kerja. Oke. Kita login sebagai verifikator dan kita mau si verifikator ini akan ngecek data pengajuan, yaitu dengan pengecekan data di menu pengecekan data. Nah, statusnya masih in progress. Statusnya masih in progress. Nah, si verifikator akan review dokumen, bener nggak dokumennya sudah valid dan udah benar gitu. Oke, kita klik review dokumen, klik. Nah, di sini ternyata misalkan dokumen menentukan valid dan tidak validnya itu di sini. Tuh. Setelah pengecekan,
dokumennya apabila dia sudah valid itu akan diubah statusnya, update statusnya menjadi don't approve. Nah di sini saya misalkan memberi notisnya correction karena masih dokumennya itu masih belum valid gitu. Oke. Nah dari sini statusnya akan berubah menjadi correction, dan dari sisi tampilan dari sisi user UKM maju bersama juga akan correction. Nah dari sini si user UKM ini berkoordinasi dengan user admin gitu. Jadi dia harus koordinasi dengan admin gitu terkait kesalahan dokumen yang diupload gitu. Karena kredensial yang saya buat itu seperti itu. Oke. Nah terus apabila setelah dokumennya udah diperbaiki gitu, udah diupload ulang dan sudah valid, itu akan di approve. Nah ini misalkan kalau dia statusnya di reject gitu, kalau di reject ya otomatis pengajuannya itu akan ditolak. Sebenarnya fungsi dari status pengajuan dari correction dan reject ini hampir mirip, hanya saja kalau reject ini kan dia ditolak, memang pengajuannya udah ditolak dan nggak bisa dilakukan pengajuan ulang kecuali si user UKM kontak tuh dengan admin, baru bisa melakukan pengajuan ulang. Oke. Misalkan statusnya udah datanya udah valid dan sudah di approve gitu. Oke. Maka dari sisi user pun statusnya akan berubah menjadi sesuai. Sudah sesuai. Seperti itu. Nah, di sini nih seperti saya jelaskan di awal, kalau misalkan sesuai rule kan user UKM ini hanya bisa melakukan satu kali pengajuan, tidak boleh lebih. Nah, apabila misalkan ini saya mencontohkan misalkan si user ini cobalah mau uji coba ngajuin lagi bisa apa enggak gitu. Tuh. Coba seharusnya nggak bisa gitu. Karena memang dari kredensialnya si user UKM hanya bisa melakukan pengajuan satu kali gitu. Tidak boleh lebih. Oke, apakah dia masuk ke database? Tidak, karena memang kredensialnya dia tidak boleh melakukan pengajuan lebih dari satu kali gitu. Oke. Next. Oke, sini saya mau login sebagai si admin, di mana si admin itu akan melakukan penjadwalan untuk jadwal latihan gitu. Jadi setiap UKM ini harus mengikuti pelatihan. Seperti itu. Oke.
Nah, di sini ada notif on click. Jadi ketika data akan dihapus, dia akan ada konfirmasi gitu. Bisa juga menggunakan sweet alert kalau pengen lebih bagus gitu. Oke, di sini kita klik kita akan create jadwal pelatihan untuk si UKM maju bersama. Add pelatihan. Di sini ada 3 menu, ada add pelatihan, add jenis pelatihan, dan add jadwal pelatihan gitu. Oke, misalkan pelatihan pertama, pelatihan 1 untuk UKM maju bersama dengan pelatihannya itu self development. Di jadwal pelatihannya Senin jam 8 sampai jam 10. Misalkan kita ambil sampelnya seperti itu. Oke, kita save. Oke, nah secara otomatis status dari jadwal pelatihan yang kita input tadi itu akan menjadi in progress karena si user UKM itu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu gitu. Oke, kita refresh. Kita cek di menu jadwal pelatihan. Oke. Di sini saya menggunakan cards untuk menampilkannya. Nah, ini ada pelatihan 1 di mana UKM maju bersama harus mengikuti pelatihan tersebut. Dan statusnya UKM ini akan melakukan pelatihan. Nah, apabila si user UKM ini sudah mengikuti pelatihan, nah si user UKM dia akan melakukan ajukan klaim atau konfirmasi gitu. Ajukan klaim. Ya, kita kasih note, kita kasih catatan bahwa UKM maju bersama sudah mengikuti pelatihan 1 seperti itu. Oke, submit. Oke, setelah itu, nah yang berhak untuk mengecek bahwa dia udah melakukan pelatihan atau belum itu si admin. Oke, dan dia akan otomatis muncul ketika statusnya klaim dan ada note yang dibuat oleh si user UKM itu akan muncul status klaim dan juga catatan klaimnya dia itu apa gitu. Sebentar.
Oke. Kita login sebagai admin lagi. Kita cek klaim dari si user UKM itu apa gitu. Oke, kita klik di button lihat catatan. Oke, catatannya si user UKM udah melakukan udah mengikuti pelatihan. Oke, jadi otomatis statusnya akan diupdate oleh si admin menjadi selesai gitu. Selesai yang menandakan bahwa si user tersebut sudah melakukan pelatihan, sudah mengikuti pelatihan. Seperti itu. Oke, dan statusnya sudah berubah menjadi ya selesai gitu. Karena si user UKM Maju Bersama sudah mengikuti pelatihan pertama gitu. Nah, kita refresh di jadwal pelatihan, maka otomatis statusnya pun akan berubah bahwa dengan informasi bahwa si user UKM Maju Bersama sudah melakukan pelatihan tahap pertama. Oke. Misalkan kita ada jenis pelatihan baru gitu, nah kita bisa input dari sini. Misal ada pelatihan menulis gitu, pelatihan menulis karya. Dengan keterangan pelatihan menulis gitu aja. Kalau ini form ini bebas ya, nggak mandatory, dia nggak diisi juga nggak apa-apa untuk yang bagian kolom keterangan, opsional aja. Kalau misalkan kita ada jadwal baru nih, kita tinggal klik di button add jadwal pelatihan. Kita buat misalkan jadwal barunya itu hari Kamis. Oke, kita buat jadwal pelatihan baru. Kita buat hari Kamis, tanggal 30. Tanggal berapa? 6 ya? Tanggal 30 bulan 6. Oke, dari pukul sekian, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dengan keterangan jadwal pelatihan. Oke. Nah, datanya sudah berhasil masuk. Lalu kita coba create pelatihan 2 untuk si UKM Maju Bersama dengan pelatihannya itu pelatihan menulis karya dengan jadwalnya hari Kamis jam 11 sampai jam 1 yang sebelumnya kita upload, yang sebelumnya kita input itu. Oke. Nah, otomatis pelatihan tahap kedua untuk UKM Maju Bersama itu statusnya in progress. Oke, kita cek di dashboard di UKM. Oke, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apabila si UKM sudah mengikuti
pelatihan, ya si user UKM melakukan klaim gitu, langsung klaim atau konfirmasi bahwa si user UKM ini sudah mengikuti pelatihan tahap ke ini gitu. Seperti itu, supaya dari sisi admin itu akan di approve, disetujui atau divalidasi karena berdasarkan note catatan yang dibuat oleh si user UKM. Nah, di sini akan si admin akan melakukan create data pendampingan untuk masing-masing user UKM. Oke, di sini kita buat data pendampingan untuk UKM maju bersama dengan nama pendamping itu Geoaster. Nama pendamping Geoaster. Lalu masa pendampingannya misalkan kita ambil rentang 3 bulan gitu. Jadi dari bulan 6 sampai bulan 8 tuh. Oke, otomatis. Nah, ini jadwal pendampingan masing-masing UKM. Jadi di sini si masing-masing user UKM hanya bisa melihat informasi jadwal pendampingan gitu. Nah, kalau misalkan jadwal pendampingannya ini end date-nya salah gitu, misalkan si admin dia bisa ngubah dari sini gitu. Bisa ngedit. Nah, seperti itu. Ya tahu udah terupdate. Update. Oke, udah terupdate. Ini tadinya bulan 8 sekarang jadi bulan 9, bulan September. Oke, setelah menu pendampingan itu ada menu pemodalan. Nah, scoop di sini yang mengajukan pemodalan itu adalah user UKM gitu. Jadi user UKM sudah melakukan pengajuan, sudah mengikuti pelatihan, lalu mengajukan pemodalan. Lalu si user melakukan pengajuan pemodalan. Nah, di sini si user UKM itu bisa melakukan lebih dari satu pengajuan pemodalan gitu. Nah, saya set di sini limit dari pengajuan pemodalan itu hanya 10 juta. Di luar itu maka otomatis akan memberikan notice bahwa pengajuan yang Anda input itu melebihi limit. Seperti itu. Maka si user UKM harus melakukan pengajuan pemodalan minimal 10 juta ke bawah gitu. Nggak boleh lebih dari 10 juta. Oke. Nah, scoop yang boleh mengapprove pengajuan pemodalan ini yaitu user verifikator, berdasarkan ya data-data si UKM itu memang sudah komplit atau belum, sudah mengikuti pelatihan atau belum, itu berdasarkan parameter itu. Lalu si user verifikator
melakukan validasi approve kan, untuk menyetujui pengajuan permodalan CUKM bersama maju bersama ini diterima gitu. Oke, statusnya menjadi approve. Oke, seperti itu. Nah, untuk menu terakhir itu menu laporan. Laporan ini masih saya redirect ke grafik karena kemarin komunikasi sama Mas Chandra masih belum jelas data laporan apa yang mau dijadikan hasil outputnya gitu. Jadi masih discuss sama Mas Chandra. Oh iya, untuk satu menu lagi itu menu budget controlling, itu yang di dashboard admin. Itu tambahan fitur dari Mas Chandra. Di video ini belum tak bahas ya. Di situ cuman input aja sih, input budget controllingnya. Hanya sekedar input sama delete gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi preview lagi. Hal yang pertama yang dilakukan itu scoop dari user UKM itu melakukan registrasi. Setelah itu tahapan-tahapannya user melakukan registrasi. Setelah itu admin melakukan aktivasi user UKM tersebut. Kemudian user UKM melakukan pengajuan. Setelah melakukan pengajuan, si verifikator ini akan mengecek data pengajuan. Kemudian si admin membuat jadwal pelatihan. Setelah itu si user UKM mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, si admin mengapprove bahwa si UKM tersebut sudah mengikuti pelatihan. Lalu mengajukan pemodalan. User UKM melakukan pengajuan pemodalan, lalu si user verifikator itu melakukan approve pengajuan pemodalan dari user UKM. Kurang lebih seperti itu scoop masing-masing dari user ketiga user tersebut. Oke, semoga jelas. Terima kasih.